Selamat sore teman-teman eksekutif. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa menyajikan perkuliahan secara online karena satu dua hal yang pekerjaan atau tugas-tugas yang nggak bisa saya tinggalkan. Tadi baru menguji 14 mahasiswa dari STT Dulos Yogyakarta yang ada di Sumba Barat Daya. Dan hari ini nanti malam ini jam 7 ada kebaktian doa malam yang juga saya harus memimpin. Ya, bahkan dalam waktu dekat nanti mungkin akan dilanjutkan dengan tugas-tugas yang lain yang memang akan mengganggu jam perkuliahan dari eksekutif sedia kalanya. Ya, jadi hari ini saya mau mengajar saudara tentang lanjutan dari pelajaran hermeneutika kita. Nah, kita sudah memulai kemarin dengan menggunakan 6 pertanyaan utama, ya. Sudah tentu 6 pertanyaan utama ini menjadi cara yang saya katakan cara yang termudah, cara yang terbaik bisa kita gunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta yang sudah dikatakan di 9 fakta-fakta itu. Nah, dengan 6 pertanyaan utama ini sebenarnya kita mau sedikit meningkatkan kemampuan kita. Sebenarnya kalau kita melihat inti-intinya hampir sama semuanya ya. Jadi antara siapakah itu pasti oknum-oknum ya, orang ya, apakah ya itu biasanya bicara pernyataan. Kalau di 9 fakta mengapakah itu adalah alasan-alasan, bagaimana itu cara-cara ya kan. Eh, kapan itu ya, kapankah itu bicara waktu ya, dan lain sebagainya. Di manakah itu bicara tempat ya, tempat. Nah, artinya semua yang dibuat di fakta-fakta yang mungkin cukup lebar sekarang diselesaikan di 6 pertanyaan utama ya, 6 pertanyaan utama. Nah, untuk melanjutkan pelajaran ini saudara-saudara, saya sedang sedang akan mengirim ya. Sebentar saya akan kirim lagi tugas berikutnya yang harus dikerjakan ya, harus dikerjakan dalam waktu malam ini sampai jam 7 mungkin selesai kuliah. Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas ini ya. Nah, salah satunya itu yang mau kita lihat adalah nanti di tugas berikut ini. Sebentar ya, saya cari dulu. Ya, ini kemarin yang kisah rasul sudah dibuat ya Bapak Ibu ya. Ya, saya percaya yang kisah para rasul sudah dibuat kemarin ya. Kisah Rasul 18 sudah kita buat. Lalu yang mau kita lihat adalah yang terdapat di latihan. Coba ya, saya lihat dulu. Ya. Ya. Mungkin supaya mempersingkat waktu kita, Bapak Ibu mungkin bisa baca ini aja ya, buat pengamatan dengan menggunakan 6 pertanyaan utama ya, dari Efesus ya, Efesus. Ya, ini mungkin bagian yang pertama ya, Efesus. Coba kita lihat pasal yang kedua ya, Efesus pasal yang kedua. Ya, mari kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat 1 ya. Jadi saya mau dibagi 3 ya Bapak Ibu ya. Dibagi 3 aja tugasnya itu. Yang pertama itu adalah Efesus pasal 1 Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga satu bagian ya. Jadi itu yang pertama.
Lalu yang kedua adalah Efesus pasal 1 ayat 4, Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6. Sekali lagi ya. Efesus pasal 1, ya, Efesus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Lalu yang kedua adalah Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Lalu yang ketiga adalah Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Satu lagi adalah Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, ya. Jadi tugas yang pertama Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3, tugas yang kedua Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7, lalu tugas yang ketiga Efesus pasal yang ke-2 ayat 8 9, dan yang ketiga adalah Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Jadi ada 3 bagian ya Bapak Ibu ya. Ada 4 bagian yang harus dikerjakan. Ya, kerjakan saja dengan pelan-pelan supaya saudara terberkati dari pelajaran itu. Nah, yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran berikutnya. Ya, pelajaran berikutnya ini Bapak Ibu ya. Nah, pelajaran berikutnya itu adalah bagaimana menggunakan 6 pertanyaan ini, ya sekali lagi ya, bagaimana kita menggunakan salah satu dari 6 pertanyaan utama untuk membangun garis besar, ya, garis besar pengamatan atau dari paragraf yang sedang kita amati, ya. Jadi bagaimana ini bahannya nanti saya bagi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sambil mungkin mendengarkan suara saya bisa membuka bahan ini ya. Ya, kalau tugasnya mungkin sudah saya sebutkan ya, tinggal Bapak Ibu mengikuti aja, ya mengikuti aja lalu nanti tinggal di apa namanya, dikerjakan ya. Pokoknya tugasnya Efesus pasal 2 pakai 6 pertanyaan utama untuk mengamati ya ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh, lalu yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, dan yang keempat adalah ayat yang ke-10, ya ayat yang ke-10. Nah, yang sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan salah satu dari 6 pertanyaan utama untuk membangun garis besar pengamatan dari paragraf. Ya, jadi karena ada 6 pertanyaan utama ya. Nah, mari kita lihat dulu Saudara. 6 pertanyaan utama itu kalau menggunakan kata apa, berarti jawabannya adalah pokok. Ya, pokok berpikir, ya pokok pernyataannya apa gitu ya. Lalu kalau menggunakan pertanyaan siapa, berarti jawabannya oknum, orang, atau siapa yang dinyatakan dalam teks itu. Lalu kalau menggunakan pertanyaan di mana, jawabannya adalah tempat atau lokasi. Dan kalau menggunakan kata kapan, jawabannya adalah waktu terjadinya atau situasi terjadinya. Nah, ketika menggunakan pertanyaan mengapa, jawabannya adalah alasan-alasan. Dan yang terakhir adalah kalau kita menggunakan pertanyaan bagaimana, jawabannya adalah cara-cara. Ya, cara-cara. Nah, kalau kita mau membuat kerangka, kalau Bapak Ibu kan sudah pakai untuk 6 pertanyaan tadi itu kan sudah digunakan ya untuk mengamati satu teks, satu paragraf, satu perikop seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kerangka, ya kerangka membuat garis besarnya. Bagaimana? Nah, ada beberapa hal yang harus kita ingat di sini. Yang pertama, Bapak Ibu harus cari dulu apa pokoknya. Ya, apa pokoknya. Jadi ada teks yang kita perhatikan, ada teks yang kita lihat, atau ada teks yang mau kita amati, cari dulu pokoknya apa. Oke, setelah dapat pokoknya, kita membuat pertanyaan pendekatan. Nah, pertanyaan pendekatan itulah kita harus menggunakan salah satu dari 6 pertanyaan utama itu. Nah, tadi saya udah uraikan di slide sebelumnya ya. Kalau digunakan siapa, jawabannya apa, kalau digunakan apa, jawabannya apa, kalau digunakan mengapa, jawabannya apa. Bapak Ibu bisa lihat di slide itu. Nah, lalu yang berikutnya, saya menggunakan istilah kalimat transisi di dalam naskah saya ini, dalam PPT saya. Ya, kalimat transisi itu artinya kalimat peralihan. Ya, jadi kalimat peralihan itu adalah menggabungkan pokok dengan 6 pertanyaan, dengan salah satu pertanyaan pendekatan. Lalu setelah itu kita membuat garis besarnya. Garis besarnya itu adalah jawaban dari kalimat transisi itu. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah,
ini, contoh yang saya pakai adalah, Efesus pasal 3 ya. Ya, coba kita baca dulu, saya baca dulu buat saudara, Efesus pasal 1 ayat 3. Ya, Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sekali lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, saya membuat gini Bapak Ibu, pokoknya. Nah, ini kita lihat ya pokoknya. Nanti Bapak Ibu kalau, mendengar saya harus membuka slide ini ya. Ya, jadi mendengar rekaman ini, Bapak Ibu harus membuka slide. Jadi pokoknya itu adalah, pujian Paulus. Ini saya kasih pokoknya adalah pujian Paulus. Pertanyaan pendekatannya adalah siapa? Ya, siapa? Lalu kalimat transisinya adalah siapakah yang dipuji Paulus? Lihat di sini, pertanyaan pendekatannya di kalimat transisi ini digunakan dimulai dengan apa namanya? Pertanyaan lalu dilanjutkan dengan pokoknya. Apa pokoknya? Lalu garis besaran jawabannya adalah ya siapakah yang dipuji Paulus? Jawaban yang pertama Allah ayat 3a, lalu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus ayat 3b, lalu yang ketiga adalah yang mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga ayat 3c. Nah ini salah satu contoh ya. Nah mari kita lihat lagi yang berikutnya. Misalnya Kisah Rasul 1 ayat 8 yang sudah pernah Bapak Ibu buat ya. Nah, ini udah pernah kita baca, pokoknya adalah menerima kuasa Roh Kudus, ya, menerima kuasa Roh Kudus. Pertanyaan pendekatannya adalah mengapa? Nah, ini saya menggunakan kata mengapa ya. Lalu pertanyaan ini, mengapa ini saya gabung dengan pokok. Jadi kalimat transisinya menjadi mengapa kita menerima kuasa Roh Kudus. Nah, garis besarnya ada di jawabannya ya. Yang pertama adalah karena kita harus menjadi saksi. Di ayat itu ya. Yang kedua, karena pelayanan kesaksian kita meliputi batas wilayah tertentu. Itu yang dibilang Samaria Yerusalem, Samaria, Judea dan sampai ke ujung bumi ya. Nah, kalau yang sini karena kita harus menjadi saksi ya. Itu yang Yesus katakan ya dalam teks itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku katanya. Nah, ini garis besarnya. Ya. Yang berikutnya, ini sempat saya bikin PR2 ya. Tapi PR-nya nanti kita robah lagi. Ya PR2 yang ini sebenarnya udah dijawab ya. Udah dijawab jadi nggak perlu dikerjakan Bapak Ibu ya. Ya, jadi pokoknya adalah Efesus 2 1 sampai 3 itu ya. Pokoknya adalah keadaan kita sebelum percaya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan pendekatannya bagaimana? Lalu kalimat transisinya bagaimana keadaan kita sebelum percaya Tuhan Yesus? Bagaimana keadaan kita? Nah, garis besarnya jawabannya adalah kita mati karena pelanggaran, ayat 1. Yang kedua, kita terikat karena mengikuti jalan dunia ini, ayat 2. Yang ketiga adalah kita dimurkai karena kita menuruti hawa nafsu daging. Nah, itu garis besarnya ya Bapak Ibu ya. Itu garis besarnya. Nah, lalu latihan lagi dari Efesus 1 ayat 15 sampai 16. Ya, ini pokoknya Paulus mengucap syukur, pokok pembahasannya. Nah, pertanyaan pendekatannya mengapa? Ya, mengapa? Kalimat transisinya adalah mengapa Paulus mengucap syukur. Ya, garis besarnya adalah yang pertama karena Paulus mendengar tentang iman jemaat di Efesus ayat 15a. Yang kedua adalah karena Paulus mendengar tentang kasih jemaat Efesus ayat 15b. Yang ketiga karena Paulus selalu mengingat jemaat Efesus dalam doanya ayat yang ke-16. Ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Ya, itu kira-kira. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh mengerjakan latihan-latihan yang ada di bawah slide ini. Ya, silakan dikerjakan dengan sukacita. Ya, dikerjakan dengan hati yang tulus. Saya percaya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kelas ini. Kiranya Tuhan akan menolong mahasiswa yang akan mengerjakan latihan. Beri mereka roh hikmat wahyu yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.